Ini sebab TNI tak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril dukung keputusan Polri. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan polisi sudah benar dengan menyatakan TNI tidak bisa melaporkan Ferry Irwandi atas dugaan pencemaran nama baik. Yusril menyebut, korban pencemaran nama baik yang bisa melaporkan adalah individu, bukan institusi. Saya berpendapat jawaban polisi sudah benar. Pihak yang bisa mengadukan kepada polisi sebagai korban dari pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 AUU nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE, hanyalah person individu, bukan institusi. Meskipun institusi dalam tindakannya akan diwakili oleh individu yang konkret, naturlich person, yakni manusia, orang. Ujar Yusril, Kamis, 11 September 2025. Pasal 27 AUU tersebut secara spesifik menegaskan bahwa pencemaran nama baik adalah delik aduan atau clutch delik. Jadi, aparat penegak hukum tidak dapat mengusut tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang, tanpa orang yang menjadi korban mengadukan perbuatan tersebut kepada penegak hukum, sambungnya. Yusril lantas menyinggung putusan MK nomor 105 PUU 21 2024 tanggal 29 April 2025 yang telah memaknai norma pasal 27 AUU ITE, bahwa korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik mengacu kepada norma pasal 310 ayat 1 KUHP, yakni kepada person individu, bukan kepada institusi atau badan hukum. Dengan demikian, Yusril menekankan, TNI sebagai institusi negara bukanlah korban yang dapat mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 AUU ITE. Sejauh yang saya pahami, pihak TNI hanya ingin berkonsultasi dengan pihak Polri dalam kasus di atas. Keinginan berkonsultasi itu harus kita hargai agar TNI tidak salah. Jawaban pihak Polri dengan merujuk kepada putusan MK di atas, sudah benar pula menurut hukum. Jadi saya kira permasalahan ini sudah selesai, papar Yusril. Sementara itu, terkait apa yang ditulis oleh Ferry Irwandi, Yusril berharap pihak TNI dapat mempelajari dengan saksama isi dari tulisan-tulisan atau unggahannya di media sosial. Jika isi tulisan-tulisan itu bersifat saran dan kritik yang konstruktif, maka hal itu harus dianggap sebagai bagian dari kebebasan menyatakan pendapat, sebagai bagian dari HAM yang dijamin oleh UUD. Saran saya adalah lebih baik pihak TNI membuka komunikasi dengan Ferry Irwandi dan berdialog dalam suasana keterbukaan dan prasangka baik. Menempuh langkah hukum, apalagi di bidang hukum pidana, haruslah kita anggap sebagai jalan terakhir, apabila cara-cara lain termasuk dialog sudah menemui jalan buntu. Demikian saran saya, imbuhnya. Sebanyak 4 Jenderal Tentara Nasional Indonesia, TNI, berkonsultasi hukum dengan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada Senin, 8 September 2025. Mereka adalah Dansat Siber TNI Brigjen Juinta Ombo Sembiring, dan Puspom Maijen TNI Yusri Nurianto, Kapuspen TNI Brigjen TNI, Mar, Freddy Ardianzah, dan Kababinkum TNI Laksda Farid Maruf. Konsultasi itu dilakukan setelah adanya klaim temuan dugaan tindak pidana oleh CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengungkapkan, konsultasi 4 jenderal itu berkaitan rencana pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Ferry Irwandi terhadap institusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.